Selamat siang Ibu Nur. Selamat siang Ibu Agnes. Baik, apa kabarnya hari ini? Selamat siang Ibu Nur. Selamat siang Ibu Agnes. Baik, apa kabarnya hari ini Ibu Nur? Hari ini sangat luar biasa Bu Agnes, mudah-mudahan. Sangat luar biasa. Harus tetap seperti itu ya Bu, biar Iya, tetap semangat terutama dalam memulai semester yang baru ya. iya, Baik, Ibu Nur, kira-kira iya. untuk tujuan pertemuan kita hari ini bisa saya tahu Bu? Bisa saya tahu Bu, kira-kira tujuan dari pertemuan kita hari ini Iya. apa? Begini Bu Agnes, saya ada sedikit hal yang ingin saya diskusikan dengan Bu Agnes mengenai kegiatan mengajar saya di dalam Mhm, kelas yang iya. berhubungan dengan kenyamanan dari siswa kita untuk melakukan pembelajaran. Di mana Bu Agnes, situasi kami di bengkel itu adalah belajar secara bersama. Belajar secara bersama di mana kami sekaligus bisa sampai 2, 3 sampai 4 guru lah dikatakan kita seperti itu. Em, untuk belajar sekaligus dalam waktu yang bersamaan, ya kan? Jadi kita ruangannya seperti di aula, di sana ada semua mesin-mesin dengan mesin jurusan masing-masing. Kita itu ada sekitar 4 jenis mesin, Bu Agnes, dan biasanya itu gurunya masing-masing. Ya, ada namanya mesin bubut, ada namanya mesin CNC, ada namanya mesin press, ada nanti yang namanya kerja bangku. Jadi masing-masing di sana belajar secara bersama. Dan kendala yang saya hadapi adalah kenyamanan dari suara dari mesin-mesin tadi ketika kita nanti memberikan penjelasan ke siswa. Nanti siswa bisa kurang nangkap gitu atau karena pendengaran mereka kurang jelas karena terganggu dengan mesin-mesin. Kira-kira seperti itu Bu Agnes. Baik, Ibu Nurmiati, tampaknya ini Ibu sedang mengalami masalah dalam melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar, terutama dalam kegiatan praktek begitu ya Bu ya, di Iya benar. mana iya, di saat yang bersamaan tadi dari cerita yang Ibu berikan bisa saya simpulkan, di dalam waktu yang bersamaan terjadi beberapa proses pembelajaran yang dilakukan seyogianya di 4 ruangan yang harusnya berbeda begitu ya, Bu, ya. Tetapi Benar. karena sarana dan prasarana yang kurang memungkinkan sehingga pelaksanaan kegiatan belajar mengajar praktek tersebut dilakukan di dalam satu ruangan begitu ya, Bu, ya? Iya benar Ibu. Baik. Ibu Nurmiati, kalau boleh saya tahu, kira-kira untuk, tujuan dari pertemuan ini bagaimana, Bu? Yang ingin saya diskusikan itu ingin gimana caranya ya Bu, agar anak-anak ini bisa nyaman dengan suatu situasi yang begini, begitu. Meminimalisir ketidaknyamanan lah paling tidak Ibu Agnes. Baik, berarti dari tujuan dari sesi coaching ini maksudnya Ibu ingin, bercerita atau sharing begitu ya, Bu, ya, bagaimana caranya untuk menyiasati ataupun meminimalisir, ketidaknyamanan yang dirasakan oleh siswa ketika melakukan proses belajar mengajar khususnya bagian praktik ini ya, Bu, ya? Iya Baik, benar. eee, Ibu Nurmiati kira-kira, dari proses coaching yang akan kita lakukan saat ini, apakah ukuran keberhasilan dari pertemuan ini nantinya menurut Ibu, Bu? Boleh saya tahu, Bu? Saya ingin nanti siswa saya dapat praktek, ya dapat melakukan praktek dengan baik itu dilihat dari hasil pekerjaan mereka yang sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi kalau mereka sudah paham, kalau sudah mereka bisa praktek, otomatis berarti mereka sudah paham nih pembelajarannya. Begitu kira-kira itu Agnes. Baik, tujuan yang sangat, apa ya, kompleks saya pikir karena, langsung ke bagian pekerjaannya langsung atau
langsung ke kerja nyatanya sepertinya ya, Bu, ya, untuk tujuan akhir dari, meminimalisir ketidaknyamanan, siswa dalam proses belajar mengajar begitu ya, Bu. Baik. Nah, Ibu Nurmiati, kira-kira untuk menyiasati masalah yang sedang Ibu hadapi saat ini, kira-kira, eee, kesempatan apa yang Ibu miliki saat ini sehingga kira-kira bisa meminimalisir, ataupun menemukan solusi atas masalah yang Ibu hadapi saat ini? Bisa ceritakan, Bu, kira-kira apa kesempatan yang Ibu miliki atau potensi diri yang Ibu miliki? Atau adakah memikirkan sebuah rencana untuk bagaimana, mengatasi masalah ini? Nah, saya punya rencana memang Ibu. Saya ingin menambah pembelajaran itu dari pembelajaran normal seperti biasa. Saya ingin menambah pembelajaran mereka bisa belajar mandiri dengan menggunakan aplikasi. Jadi kalau kita di teknik Bu, ada nanti itu aplikasi yang bisa kita gunakan untuk belajar sendiri di rumah gitu Bu. Jadi nanti kita kasih tugas ke siswa umpamanya, coba nanti ini di rumah ya, dicoba-coba di mesin kira-kira berhasil nggak ya benda kerjanya, kira-kira seperti itu Bu Agnes. Baik, berarti sebenarnya Ibu sudah memikirkan, sebuah cara, bagaimana caranya untuk meminimalisir begitu ya, Bu, ya? Supaya, siswa tetap dapat teorinya, bisa juga, melakukan prakteknya sehingga, siswa paham begitu ya, Bu? Iya. Baik, kira-kira untuk mewujudkan hal tersebut, apakah kekuatan yang yang Ibu miliki untuk mencapai tujuan tersebut, Bu? Mungkin kekuatan yang saya punya yaitu dengan media pembelajaran tadi Bu. Harapan saya siswa bisa dengan baik melaksanakannya itu dan memberikan aplikasi itu bahwa mereka tetapi harus menggunakan gawainya mereka gitu atau menggunakan peralatan yang mereka punya. Jadi saya menekankan mereka itu harus punya uh, seber, misalkan kita punya HP Android lah misalnya gitu. Jadi saya akan memberikan gambaran-gambaran pembelajaran yang tambahan tadi dengan aplikasi pada Android mereka masing-masing gitu buat. Baik, berarti maksudnya Ibu, dengan latar belakang anak-anak yang memang sudah memiliki gawai begitu ya, Bu, ya. Jadi Ibu memanfaatkan kesempatan ini, bagaimana mempermudah proses belajar mengajar begitu, Bu. Iya benar Bu. Baik, Bu Nurmiati, kira-kira, memang, saya salut kepada Ibu sudah memikirkan, kira-kira apa strategi untuk menyiasati masalah ini begitu ya, Bu. Tetapi, ada nggak Bu kira-kira hambatan yang, akan Ibu hadapi dalam, melakukan strategi yang sudah Ibu, rencanakan ini? Iya, paling hambatannya Bu, saya punya 3 siswa itu tidak punya HP, tidak punya handphone. Jadi mereka ini biasa kalau belajar sehari-hari itu tidak menggunakan Mhm. HP karena kita Bu di SMK itu kalau golongan bisa lah dikatakan ekonomi menengah ke bawah Ibu ya. Jadi mereka ada Mhm. beberapa yang tidak punya. Nah, sedikit kendalanya sih di sana. Jadi kayak saya juga nanti berpikir kalau saya berikan tambahannya mereka nanti belajarnya dari mana gitu kan. Kalau dia karena ini berbentuk aplikasi mereka kerja manual juga tidak bisa gitu. Nanti bentuk benda kerjanya tidak terlihatan hasilnya. Kira-kira begitu Bu Agnes. Baik, ya begitulah ya, Bu, ya, namanya kita membuat strategi pasti ada hambatannya begitu ya, Bu. Iya, Ternyata hambatan yang Ibu hadapi tidak semua siswa memiliki gawai ataupun handphone untuk bisa, menggunakan aplikasi yang sudah Ibu rencanakan ini. Kira-kira, Bu, untuk masalah yang hambatan yang, Ibu hadapi ini, adakah solusi yang Ibu pikirkan bagaimana mengatasinya, Bu? nah, saya planningnya Bu Agnes berencana nih. Nah, saya ingin karena meminjamkan mereka eh, fasilitas tadilah yang mendukungnya. Karena dulu saya pernah dengar itu ada bantuan tablet Android itu untuk sekolah.
ya Mhm. dari saya lupa dari kementerian kah atau dari pihak swasta tapi saya lupa tapi seingat saya sekolah punya itu dan bisa kita pinjam, guru boleh pinjam, siswa juga boleh pinjam. Jadi saya berencana Bu Agnes ini saya akan pinjamkan ke siswa saya Mhm. ini itu, tetapi saya tidak Mhm. bolehkan bawa pulang. Nanti mereka Oh, hanya pakai di sekolah saja. Jadi nanti saya akan iya. menginstruksikan ke siswanya, yuk, kapan kamu ada waktu, apakah setelah selesai pembelajaran saya, ataukah besok, ataukah lusa, boleh nih datang ke saya. Nih ada tabletnya Ibu pinjamkan, silahkan Mhm. belajar kembali mandiri sesuai dengan yang arahan yang diberikan di instruksi tugas. Nanti kalau ada kendala boleh bertanya langsung. Kira-kira biasa saya rencana planningnya seperti itu Ibu. Baik, Ibu Nurmiati berarti sebenarnya ini sudah, memikirkan solusinya begitu ya, Bu? Bahwa ternyata bisa ketidaknyamanan yang dirasakan oleh siswa ketika melakukan pembelajaran praktek bisa diminimalisir dengan membuat aplikasi kurang lebih begitu tadi ya, Bu, ya? Iya Ibu. Iya, baik. Boleh saya tahu, Bu, kira-kira, rencana Ibu dalam mencapai tujuan, meminimalisir ketidaknyamanan ini adalah membuat aplikasi. Nah, kira-kira, apakah langkah-langkah yang akan Ibu lakukan untuk membuat aplikasi ini, Bu? Kalau untuk langkah pembuatan aplikasi itu biasa kan sudah di platform-platform itu Bu sudah ada sebenarnya, tinggal kita nanti Oh, mengeksplornya lagi. aplikasi? Iya, di aplikasi itu kita sudah bisa download, nanti kita tinggal explore ada kita tambahkan di mana, kira-kira bisa seperti itu Ibu. Oh, baik. Ternyata sudah ada panduannya jadi lebih mudah untuk membentuk sebuah Iya, aplikasi sesuai ada. dengan pembelajarannya ya. Iya Baik, benar Bu. Ibu. Nggak ternyata teknik kita berpikir mesin-mesin ternyata bisa juga dihubungkan dengan perkembangan teknologi yang memang mendukung saat ini ya, Bu, ya? Ya bisa Ibu. Baik. Kira-kira, Bu, untuk jangka waktu rencana, aksi yang akan Ibu lakukan, ini kira-kira kapan akan dilakukan, Bu? Mudah-mudahan Ibu saya sudah berencana dengan bantuan dan dukungan mungkin rekan sejawat dan juga pihak sekolah, saya akan mengaplikasikan rencana saya ini di tahun ajaran baru ini. Apalagi ini mereka adalah eh, siswa yang pertama kali akan mengenal dengan mesin tersebut. Jadi Mhm. mudah-mudahan dengan saya meminta nanti bantuan masukan dari rekan Mhm. sejawatnya, saya akan aplikasikan ini, saya akan menerapkan ini di tahun ajaran baru ini. Baik. Kira-kira, Bu, dalam mewujudkan, rencana aksi ini, boleh saya tahu, Bu, siapa saja yang, berperan di dalam mewujudkan, rencana aksi Ibu ini untuk menyelesaikan masalah yang Ibu hadapi saat ini? Yang jelas yang utama saya mungkin pihak yang berwenang dari sekolah ya kan, contohnya pihak yang berwenang di bidang wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana yang akan Mhm. bersedia ya kan meminjamkan peralatan tersebut, itu yang utama. Dan yang kedua nanti saya akan berkolaborasi dengan teman-teman rekan sejawat karena adalah permasalahan kami adalah Mhm. sama ya. Dengan begitu mudah-mudahan rencana saya ini bisa saya laksanakan dengan baik dengan bantuan-bantuan dari pihak sekolah dan rekan ini Ibu Agnes. Baik, tentunya pihak sekolah harus turut berpartisipasi ya, Bu. Baik, Mudah-mudahan. Bu, iya, Bu Nurmiati, kita sudah sampai di akhir coaching kita, Bu. Kira-kira apakah komitmen Ibu terhadap rencana aksi ini, Bu? Ya, yang jelas saya komit harus mampu, harus sanggup dan harus bisa memperoleh hasil yang dari yang sudah saya rencanakan dengan melihat output yang diberikan oleh siswa saya berupa benda kerja tadi yang sudah sesuai dengan yang diharapkan. Baik, Ibu Nurmiati, apa ya, komitmennya tetap, melaksanakan rencana aksi sesuai dengan, apa yang sudah Ibu sampaikan tadi di dalam sesi coaching ini. Begitu, Bu. Baik, yang terakhir, Bu, kira-kira rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan ke depannya dari sesi coaching yang kita lakukan saat ini, boleh tahu, Bu?
Kalau rencana tindak lanjut saya nanti akan mengevaluasi kira-kira apa sih kekurangan dari pembelajaran dari saya ini, sehingga harapannya nanti mudah-mudahan saya bisa mencari jalan keluar, ya, saya bisa mencari solusi untuk kendala-kendala yang saya hadapi dan kekurangan-kekurangan dari pembelajaran ini. Dengan begitu saya mungkin ke depannya Bu, mudah-mudahan bisa meningkatkannya lagi sehingga menghasilkan lagi pemahaman pembelajaran yang lebih lagi untuk siswa saya. Kira-kira begitu Bu Agnes. Baik, terima kasih Bu Nurmiati. Berarti maksudnya evaluasi atas seluruh kegiatan yang dilakukan sehingga bisa menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi begitu ya Bu? Iya, begitu kira-kira. Baik, terima kasih Bu, Nurmiati, untuk sesi coaching kali ini. Mudah-mudahan, dengan coaching yang kita lakukan, kita sama-sama saling membersamai dan nantinya Ibu bisa mengatasi masalah yang Ibu hadapi saat ini, yaitu meminimalisir ketidaknyamanan peserta didik dalam melakukan pembelajaran dikarenakan, kondisi yang kurang kondusif untuk sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Begitu ya, Bu? Iya, Ibu. Baik, semangat dalam membuat aplikasinya, Bu. Semangat Terima dalam kasih Ibu. membersamai peserta Terima didiknya. kasih Bu Agnes untuk berbincang-bincang kita hari ini. Mudah-mudahan dengan diskusi ini semakin memantapkan saya untuk menjalankan rencana ini, Ibu. Terima kasih Bu Terima Agnes. kasih, Bu Nurmiati. Oke, jadi pertama dari coach. Jadi, refleksi saya ketika melakukan, coach kepada Ibu Nurmiati, ya, learning by process begitu ya. Jadi sebelumnya kita memang sudah latihan. Jadi, kemudian dari refleksi semalam yang sudah kita lakukan juga bersama dengan teman-teman sesama CGP angkatan 10, 10 100 begitu. Jadi saya juga semakin diperkaya dengan ilmu dan pengetahuan tentang bagaimana melaksanakan proses coaching ini dengan, baik dan tentunya menggali, potensi yang ada pada diri coachee. Karena ya sesungguhnya untuk masalahnya sih sebenarnya sudah dipikirkan oleh coachee, hanya saja butuh penguatan lagi agar coachee bisa merasa lebih percaya diri dan lebih yakin untuk melaksanakan solusi yang memang sudah dipikirkan, begitu. Jadi, ya itulah refleksi dari saya, Bu Nurmiati, untuk, refleksi Ibu sebagai coachee dalam proses coaching yang saya lakukan. Kalau yang saya rasakan sebagai coaching, ya pertama tadi saya sangat bersemangat melihat wajahnya Bu Agnes saja sebagai coach, saya sudah semangat gitu dengan wajah yang berseri-seri. Terus itu saya merasa senang dan lebih percaya diri mungkin Bu Agnes dari apa yang saya pikirkan, apa yang ada di dalam hati saya bisa saya keluarkan. Dengan demikian bisa saya dapat arahan atau bisa dapat ketika Bu Agnes memberikan arahan sebagai coach, saya bisa dapat mengeluarkan ide saya itu yang pertama mungkin belum muncul, tiba-tiba ada titik tadi mungkin hanya 1, 2, 3 ide, mungkin jadi bertambah jadi 1 ide lagi karena diarahkan dengan baik oleh coachnya begitu. Jadi saya merasa senang, bersemangat, lebih percaya diri. Itu Baiklah. refleksi untuk kita hari ini sebagai coaching. Baik, terima kasih Ibu Nurmiati. Kita sama-sama belajar, Bu, menjadi coach dan coachee. Ya, benar.